Shalom saudara-saudara. Hari ini kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan hidup bagi kita. Kita harus mensyukurinya. Dan pada hari ini saya bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu saudara-saudara melalui penyampaian firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang bersuka cita oleh karena umur panjang, ulang tahun kelahiran, dan ulang tahun pernikahan. Kami bersuka cita atas anugerah Tuhan tersebut dan doa kami, Tuhan kiranya melimpahkan berkat-Nya, menumpangkan tangan-Nya yang Maha Kudus, memberkati dan memberikan kebahagiaan bagi saudara sekalian. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang bergumul hari ini oleh karena sakit penyakit, dan oleh karena berbagai hambatan-hambatan, tantangan-tantangan kehidupan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmah dan kebijaksanaan. Biarlah Tuhan yang memberikan berbagai hal untuk kita pegang sebagai alat untuk memenangkan segala perkara kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang menyapa kita tertulis di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Konon konteks firman Tuhan hari ini adalah seorang laki-laki yang dirasuk oleh setan, yang disembuhkan oleh Tuhan. Laki-laki tersebut meminta kepada Tuhan Yesus supaya dia boleh mengikut Yesus. Apakah menjadi muridnya, apakah menjadi pribadi yang selalu dekat kepada Yesus. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak. Ada kalanya memang Tuhan tidak mengizinkan kita dekat secara fisik kepadanya. Tapi di balik itu Tuhan mengutus dia. Apa yang Tuhan katakan? Dan apa yang bisa kita ambil sebagai poin-poin renungan, mutiara-mutiara indah untuk kita implementasikan dalam hidup kita sebagai bagian daripada perintah Yesus terhadap laki-laki yang sudah ditahirkan itu, yang sudah disembuhkan itu. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa apa yang telah kita terima yang baik pada hari ini harus kita proklamirkan, harus kita nyatakan dalam hidup kita. Apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada laki-laki yang baru ditahirkan itu, pergilah ke rumahmu, pergilah kepada orang-orang sekampungmu, itu lebih baik daripada secara fisik bersama-sama dengan Yesus. Mempersaksikan dan menyatakan kemuliaan, kuasa, dan kasih karunia, belas kasihan Yesus di dalam menyatakannya. Yang pertama, di rumahmu. Berarti ada misi yang amat sangat besar yang harus dibawa oleh laki-laki yang baru ditahirkan itu. Dari komunitas yang terkecil kepada komunitas yang lebih besar. Kita harus memproklamirkan, kita harus menyatakannya. Dan itu bukan hanya tugas laki-laki yang baru ditahirkan itu, tapi tugas kita semua. Bahwa firman Tuhan diawali dari rumah kita masing-masing. Bahwa kesaksian kita, bahwa Tuhan harus diperkenalkan terlebih dahulu di tengah-tengah komunitas yang terkecil. Dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus,
Bahwa bagaimana kita memberitakan firman Tuhan terpulang kepada apa yang telah kita terima dari Tuhan. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang telah kita terima, itu yang harus kita nyatakan. Melalui gaya hidup kita masing-masing. Melalui pola hidup kita masing-masing. Baik dalam perkataan, baik dalam pikiran, baik dalam perbuatan. Melalui pekerjaan kita masing-masing, melalui aktivitas kita masing-masing. Sehingga melalui pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada kita, Tuhan Yesus harus dikumandangkan dan dinyatakan. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan yang universal. Tuhan dan Allah bagi semua umat. Bukan hanya kepada orang-orang yang dibatasi oleh kaum, bangsa, suku, tapi kepada semua orang. Dan konon firman Tuhan ini menyatakan kepada laki-laki yang sudah ditahirkan itu supaya pergi ke kampungmu, ke rumahmu, kepada orang-orang non-Yahudi. Ternyata Tuhan Yesus adalah milik semua umat. Ini yang mau dibuktikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga kita juga diutus kepada dunia ini untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan dan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Dan itu menjadi hutang yang harus kita bayar dengan lunas. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggal bagaimana kita mau mengimplementasikan apa yang telah kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak hal-hal yang baik yang harus kita nyatakan. Dan itu harus kita beritakan, harus kita nyatakan. Melalui berbagai hal yang diizinkan Tuhan. Melalui hidup kita. Melalui kesaksian kita. Melalui mulut kita. Melalui pekerjaan kita. Selamat beraktivitas. Selamat bertugas. Dan selamat memberitakan Tuhan Yesus yang telah memenangkan saudara. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat karunia, atas firman yang baru kami dengarkan. Berkati firman-Mu dan meteraikan dalam hati kami. Dan biarlah perintah yang telah Tuhan berikan kepada kami pegang teguh. Dan tak kala Tuhan mengutus kami ke tengah dunia ini, kami akan pergi untuk memberitakan berita kesukaan, kesaksian kami akan kemurahan dan sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus. Amin.